Assalamualaikum Pak Rizka. Waalaikumsalam. Kamu terdengar nggih? Ya, Oke, sampun, Bu. sebelumnya mohon Pak perkenalkan nama sama pengalaman Bapak di dunia pendidikan ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riza Murtada, Magister Pendidikan. Untuk pengalaman mahasiswa saya sudah menjadi guru sejak tahun 2011 sampai 2021. Kemudian juga saya sempat menjadi kepala sekolah selama 1 tahun di MANUI Anatullah Teh Kulon Medung Demak. Kemudian sekarang ini saya menjadi dosen PNS di Universitas Tidar, program studi pendidikan matematika. Ini terkait dengan tugas saya untuk melakukan identifikasi masalah terkait dengan tugas PPG Bapak. Saya ingin mewawancarai beberapa pertanyaan untuk Bapak ya. Yang pertama itu adalah motivasi belajar siswa, Pak. Karena identifikasi masalah saya yang saya ambil adalah masih banyak peserta didik, terutama di kelas 11 itu motivasi belajarnya yang masih rendah. Yang pertama pertanyaannya adalah, menurut Bapak apa sih motivasi belajar itu, Pak? Baik, terima kasih. Menurut saya, motivasi belajar yaitu dorongan dari siswa untuk dapat mempersiapkan, mengikuti, dan untuk mencapai tujuan belajar. Jadi, apakah siswa itu memiliki dorongan dari dirinya sendiri untuk dapat mengikuti pembelajaran tersebut? Itu yang mungkin menurut saya seperti itu. Jadi dorongan itu kalau menurut Bapak itu dorongan itu dari siswanya sendiri ya Bapak ya. Jadi ya, dorongan yang motivasi dari dirinya sendiri. Ya. Oh itu nggih. Terus ya. Kira-kira faktor apa saja Pak yang menyebabkan motivasi belajar siswa itu sangat rendah, apalagi ketika dia menghadapi pelajaran matematika? Nah, oke. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi siswa itu bisa rendah, terutama dalam mata pelajaran matematika. Memang kita semua sudah tahu bahwa matematika itu termasuk salah satu yang momok bagi siswa, pelajaran yang sangat ditakuti siswa, dan pelajaran yang sangat dibenci oleh siswa. Nah, kalau saya ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari motivasi siswa tersebut, yaitu ada faktor yang berasal dari intern dan faktor dari ekstern. Kalau yang faktor intern itu yang berasal dari diri siswa itu sendiri. Di antaranya mungkin dari cita-cita, apakah siswa tersebut punya cita-cita di bidang pekerjaan yang nanti ada kaitan dengan matematika atau tidak, ada kaitan dengan jurusan atau tidak. Kalau memang dia ceritanya di bidang seni, itu otomatis dia akan malas atau motivasinya akan rendah. Kemudian juga ada lagi yang faktor intern itu adalah kemampuan. Tidak bisa dipungkiri bahwa kemampuan matematis seorang siswa itu berbeda-beda. Ada yang kemampuan matematisnya tinggi, ada yang rendah. Ketika kemampuan matematisnya sudah rendah, itu otomatis dia nanti akan motivasinya juga akan rendah. Kemudian juga kondisi diri dari siswa tersebut. Apakah dia itu memang minat di bidang matematika atau tidak, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah faktor ekstern, faktor yang berasal dari luar, yaitu diantaranya dari keluarga. Apakah keluarganya itu termasuk keluarga yang mendorong putra-putrinya untuk belajar, terutama matematika, karena memang realita di lapangan banyak keluarga atau orang tua yang cuek tentang pembelajaran atau pendidikan anaknya, tidak mengarahkan anaknya untuk belajar. Nah, itu juga mengaruhi motivasi siswa. Kemudian juga faktor eksternal lainnya berasal dari teman. Nah, ini sangat mempengaruhi sekali. Ketika siswa berteman dengan teman-teman atau anak-anak yang kurang giat belajar dalam matematika, secara otomatis dia akan ikut-ikutan, tidak akan menyukai matematika. Atau secara otomatis dia nanti motivasi matematikanya juga akan rendah. Kemudian faktor eksternal lainnya adalah
dari guru. Ini juga sangat mempengaruhi motivasi siswa. Karena apa? Banyak sekali siswa itu malas dengan suatu pelajaran itu karena gurunya. Contoh misalkan, aku nggak suka matematika. Kenapa? Karena gurunya nggak enak kalau ngajar. Gurunya galak lah, gurunya sering marah-marah. Nah, itu juga sangat mengaruhi sekali. Kadang juga guru harus pintar-pintar dalam mempersiapkan pembelajaran sehingga nanti siswa bisa merasa nyaman dan bisa meningkatkan motivasi siswa. Kemudian yang terakhir, salah satu motivasi yang berasal dari ekstern yaitu dari sekolah. Bagaimanapun juga, sekolah adalah tempat belajar siswa. Itu juga akan mengaruhi motivasi siswa ketika lingkungan atau budaya di sekolah itu sangat mengutamakan pembelajaran, memfasilitasi, kemudian juga memberikan penghargaan pada siswa-siswa yang berprestasi, itu juga akan dapat meningkatkan motivasi dari siswa tersebut. Seperti itu, Ibu. Jadi bisa saya garis bawahi di sini, ya. Jadi faktor yang menyebabkan motivasi belajar siswa yang rendah itu ada dua, ya, dari internal dan juga dari eksternal. Yang mana keduanya ini saling berhubungan. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara meningkatkan agar motivasi belajar siswa, terutama pelajaran matematika ini bisa meningkat lah, enggak sampai siswa itu sampai males-malesan seperti itu, bagaimana Bapak? Nah, baik. Untuk kasus seperti itu, karena banyak siswa yang malas dalam matematika, ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ketika saya mengajar matematika, itu memang saya sebagai guru selalu berusaha bagaimana menciptakan pembelajaran matematika itu sebagai pembelajaran yang menyenangkan. Ketika siswa sudah senang dengan matematika, secara otomatis mereka akan berusaha, oh ternyata matematika itu asik ya, oh ternyata matematika itu enak ya. Jadi secara otomatis nanti ketika suasana pembelajarannya menyenangkan, itu motivasi siswa juga akan meningkat. Kemudian tugas kita sebagai guru juga harus meyakinkan kepada siswa. Kita harus bisa meyakinkan bahwa matematika itu banyak manfaatnya dan memang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Matematika itu bukan hanya sekedar hitung-hitungan angka. Matematika itu bukan hanya sekedar rumus, namun kita harus bisa meyakinkan pada siswa bahwa matematika ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana cara kita menghitung uang tabungan kita, bagaimana kita belanja. Cobalah kita membuat contoh-contoh yang bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selain itu juga ada peran dari orang tua. Ketika di rumah, orang tua juga harus bisa mendorong putra-putrinya untuk selalu belajar. Kemudian juga mengontrol putra-putrinya untuk selalu mengerjakan tugas-tugas di sekolah. Kemudian salah satu cara yang lainnya adalah dari pihak sekolah. Sekolah juga harus mampu mendorong motivasi siswa dengan memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi. Misalkan siswa yang berprestasi di bidang matematika nanti mendapatkan beasiswa selama sekian bulan, atau mungkin mendapatkan piala atau apalah, sekiranya nanti bisa meningkatkan anak-anak itu, ketika saya belajar matematika itu nanti akan ada reward dari sekolah, seperti itu. Terima kasih, Pak. Sekarang terkait ke identifikasi masalah yang kedua ya, Pak ya. Saya mengangkat di sini adalah masih banyak peserta didik yang memiliki pemahaman rendah, apalagi dalam pelajaran matematika. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah, menurut Bapak, apa penyebab rendahnya pemahaman siswa, terutama dalam pelajaran matematika? Oke, terima kasih. Untuk penyebab rendahnya pemahaman, ngomong yang satu atau dua faktor saja. Namun menurut saya faktor yang sangat penting dalam pemahaman siswa itu rendah adalah rendahnya motivasi siswa. Nah, ketika siswa sudah tidak termotivasi untuk belajar matematika, secara otomatis dia akan bermalas-malasan atau tidak mau mencoba untuk memahami apa yang disampaikan dalam belajar matematika. Jadi menurut saya ada keterkaitan antara rendahnya motivasi dengan pemahaman siswa didik. Jadi ketika dia motivasinya rendah, secara otomatis nanti juga pemahamannya akan rendah. Selain itu, menurut saya faktor yang mempengaruhi atau yang menyebabkan rendahnya pemahaman siswa itu adalah kurangnya peran guru. Nah, di sini guru memang sangat berperan penting dalam meningkatkan pemahaman siswa.
ketika guru tidak menyiapkan pembelajaran dengan sebaik-baiknya, asal-asalan ngajar, asal masuk, asal ngisi tanpa persiapan, itu nanti otomatis mata pelajaran yang disampaikan terlebih dalam matematika itu kurang terarah, kurang terstruktur. Nah, kalau seperti itu, nanti siswa akan menerima pembelajaran yang kurang terkondisikan, sehingga itu akan mengaruhi pemahaman dari siswa tersebut. Itu, Bu. Tadi gitu nih. Terus tadi kan ada kaitannya pemahaman itu bagaimana dari gurunya, dari model pembelajaran gurunya sendiri untuk untuk supaya anak-anak itu lebih paham kan bisa dari segi gurunya, ngoten nggih Pak nggih. Ya, nah, benar. Ini terkait dengan pertanyaan kedua, berarti bagaimana cara kita sebagai guru agar siswa itu lebih mudah memahami materi yang kita sampaikan, terutama pelajaran matematika, Pak? Nah, ini PR semua guru matematika ini. Nah, saya juga bicara tentang pengalaman. Ketika saya menjadi guru matematika, alhamdulillah, siswa-siswa saya itu merasa nyaman, merasa asik, bahwa bahkan ketika saya tidak masuk sekolah itu ditanyakan, Pak, kemarin tidak masuk kenapa? Nah, itu saya sudah berusaha untuk mengubah persepsi bahwa matematika itu pelajaran yang membosankan, yang dibenci. Saya mencoba untuk merubah menjadi matematika itu pelajaran yang sangat diinginkan oleh para peserta didik. Nah, caranya gimana? Yang pertama, guru harus bisa membuat pembelajaran yang nyaman. Itu yang pertama. Ketika siswa sudah merasa nyaman, tertarik, maka mereka akan mencoba untuk memahami materi yang kita sampaikan. Nyaman dan senang. Buat siswa senang dulu. Kita jangan berpikir tentang materi dulu. Kita berpikir agar anak itu bisa tertarik dengan matematika dulu. Bagaimana mereka, oh, matematika itu asik ya, menyenangkan ya. Buat anak seperti itu dulu. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, berikan motivasi pada siswa. Caranya gimana? Caranya kita harus bisa menyampaikan bahwa, ini loh nak, kalau kalian belajar tentang trigonometri, kalau kalian belajar tentang geometri, itu nanti ketika kalian buat rumah, itu bisa menghitung bagaimana cara menghitung volume bata yang dibutuhkan, atau semen yang dibutuhkan, dan lain sebagainya. Itu nanti kita benar-benar memberikan pengetahuan pada siswa bahwa matematika itu benar-benar ilmu yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, gitu, banyak manfaatnya. Itu yang kedua. Kemudian juga yang ketiga, kita sebagai guru, seperti yang saya sampaikan, kita harus benar-benar menyiapkan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Kita harus siapkan model apa yang cocok untuk mata pelajaran ini. Karena memang dalam setiap KIKD di setiap pembelajaran matematika itu berbeda-beda model pembelajaran yang kita gunakan. Menyesuaikan dengan kompetensi dasar yang kita sampaikan nanti. Tidak semua kita pukul rata pakai PBL, tidak kita pukul rata pakai PJBL, kita pakai variasi. Sekiranya nanti model belajar mana yang cocok digunakan dalam materi ini. Itu harus benar-benar kita siapkan. Bagaimana kita menyiapkan bahan ajar, bagaimana kita sangat sekali. Itu bukti ketika siswa kita sampaikan materi menggunakan media yang asyik, mungkin menggunakan PPT, atau mungkin mereka mendapatkan aplikasi-aplikasi yang baru, yang mereka sebelumnya tidak tahu, mungkin pakai GeoGebra atau apa, itu otomatis siswa akan merasa tertarik, oh ini ada hal baru apa, ini ada pakai aplikasi. Nah, jadi intinya yang pertama, kita sebagai guru harus meningkatkan motivasi siswa, kemudian yang kedua harus membuat pembelajaran menyenangkan, dan yang ketiga guru harus menyiapkan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Seperti itu, Ibu. Terima kasih ya Pak Nggih, ngapunten dan maaf telah mengganggu waktunya di hari Sabtu senggang dengan keluarga. Enggak apa-apa. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Sama-sama, semoga membantu. Waalaikumsalam.